Santapan Harian Rabu 6 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Namun, kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus yang memampukan, kami berdoa. Amin. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 18. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang akan disebut sebagai keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sara akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sahabat Santapan Harian, apakah kita mencintai bangsa dan negeri kita? Jika iya, apa kira-kira yang Allah ingin kita lakukan sebagai wujud dari patriotisme itu? Rasul Paulus sedih setiap kali mengingat keadaan bangsanya, Israel. Mereka terancam binasa karena tidak percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Hanya sedikit dari mereka yang akhirnya diselamatkan. Sementara itu, makin banyak bangsa-bangsa asing beroleh keselamatan karena mereka mendengar berita Injil. Paulus mencintai bangsanya. Ia mau berkorban dan melakukan apa saja supaya bangsanya diselamatkan. Namun, ia sadar bahwa menjadi percaya dan diselamatkan semata-mata adalah anugerah Allah. Itu bukan hasil usaha manusia.
Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Rasul Paulus mempunyai pilihan untuk turut berperang merebut kemerdekaan. Namun, ia memutuskan tidak berjuang melawan darah dan daging. Ia melihat kebutuhan yang lebih penting bagi bangsanya, yaitu keselamatan kekal. Maka tiap kali memasuki kota-kota asing, Paulus terlebih dahulu memberitakan Injil di sinagoge-sinagoge Yahudi. Itulah wujud patriotismenya. Meski keselamatan kekal merupakan anugerah Allah bagi orang-orang pilihan, kesempatan itu harus ditawarkan seluas-luasnya. Kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa, apalagi kepada bangsa sendiri. Itu perintah Tuhan. Semua itu dimulai dengan hati yang peduli. Bangsa ini membutuhkan orang-orang Kristen yang peduli dengan keselamatannya. Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli terhadap bangsa? Mari kita miliki sikap seperti Paulus yang mau melakukan segala usaha agar saudara-saudara sebangsanya mendengar Injil dan diselamatkan. Kita mungkin bukan penyumbang pajak terbesar. Kita mungkin bukan atlet berprestasi yang mengharumkan nama negara. Namun, kita bisa berdoa dan memberitakan Injil. Itu salah satu kontribusi kita bagi negeri. Itu wujud patriotisme kita. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bagi bangsa ini, kami membawa doa kami kepadamu. Syukur untuk setiap rencanamu bagi bangsa kami, Indonesia, dan rancanganmu adalah mulia. Kami percaya hatimu, kasihmu, dan berkatmu Tuhan ada bagi bangsa ini, dan mampukanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa tercinta kami ini. Di dalam Kristus kami bersembah. Amin.